Ja, natuurlijk een mooi moment. Vanaf de auto's, vanaf de rit komt natuurlijk de spanning. Maar ja, Proses Jairo Dewal, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, kini terpaksa mengalami hambatan karena adanya permintaan dari pihak agen yang memperumit negosiasi. Meskipun Jairo menyatakan kesiapan untuk membela timnas Indonesia, namun berbagai tuntutan tambahan dari pihak agen justru menjadi kendala yang signifikan. Tuntutan agen Jairo itu memaksa PSSI untuk melakukan negosiasi alot sehingga proses sang pemain tidak kunjung terjadi. Hal itu dikonfirmasi oleh pengamat sepak bola yaitu Roni Panggemanan yang mendapatkan informasi tersebut dari Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga. Bung Ropan mengungkapkan bahwa Jairo sebenarnya sangat ingin bermain untuk timnas Indonesia, namun agen sang pemain memiliki berbagai persyaratan tambahan yang menyebabkan prosesnya terhambat. Jairo sih oke mau, tetapi agen dia banyak permintaan, jelas Bung Ropan baru-baru ini. Ya, selain itu ia juga meluruskan soal kabar yang beredar terkait Jairo diproses pada bulan November ini, di mana menurutnya hal itu tidak akan terjadi. Ada tali ulur dan mungkin kalau tersedia dia akan pada bulan Maret 2025, tambah Bung Ropan. Ya, tidak hanya Jairo, sosok Mauro Ziltra yang kabarnya juga akan diproses juga mengalami hambatan. Bung Ropan menegaskan bahwa kedua pemain ini kemungkinan besar baru bisa tersedia pada tahun 2025. Herve Renard kini telah resmi menggantikan Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Kabar itu diumumkan secara langsung oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi di media sosialnya. Ya, Herve Renard dikontrak menjadi pelatih timnas Arab Saudi hingga akhir 2025, di mana dalam kesepakatan itu ada opsi perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Perancis tersebut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun memastikan bahwa Renard akan langsung memimpin laga Arab Saudi untuk mempersiapkan mentas di dua laga lanjutan putaran ketiga ini, di mana terdekat Arab Saudi akan melawan Australia dan Indonesia. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyetujui pelatih asal Prancis Herve Renard. Ia ditunjuk untuk memimpin tim nasional hingga akhir tahun 2025 dengan opsi perpanjangan hingga Piala Asia 2027, tulis keterangan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Mulai minggu ini 27 Oktober 2024, Herve Renard akan mengemban tugas memimpin tim nasional. November mendatang ia akan bersiap melakoni dua laga melawan Australia dan Indonesia di laga kelima dan keenam, jelas Federasi Arab Saudi. Dengan begitu, ini akan menjadi periode kedua sang pelatih untuk menangani timnas Arab Saudi. Ya, masa transisi timnas Arab Saudi ini tentu tidak akan mudah bagi sang pelatih, apalagi tidak sampai 1 bulan ia harus menghadapi laga internasionalnya di laga lanjutan putaran ketiga. Hal ini tentu juga akan menjadi kesempatan besar bagi tim Merah Putih untuk meraih 3 poin, di mana tim Merah Putih ditargetkan meraih 3 poin dalam laga melawan Arab Saudi dengan pelatih barunya itu. Kabar terbaru kini datang dari Kevin Dix. Meskipun belum bisa dipastikan bisa tampil melawan timnas Jepang, tentu kehadirannya tetap menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Menariknya, Kevin Dix dikabarkan siap mengajak Ian Madsen untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ya, baru-baru ini Ian Madsen mengunggah sesuatu di Instagram story-nya yang membuat fans timnas Indonesia heboh. Dalam postingannya, ia terlihat bersama saudara laki-lakinya. Wajah mereka yang khas Asia semakin menguatkan dugaan bahwa darah Indonesia mengalir di tubuh Ian Madsen. Ian Madsen sendiri adalah pemain berdarah campuran Belanda, Indonesia, dan Suriname. Meskipun saat ini masih berjuang mendapatkan tempat di timnas Belanda, peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tentu masih terbuka lebar. Apalagi jika ada ajakan langsung dari sesama pemain keturunan seperti Kevin Dix dan Mesilgers. Ya, Kevin Dix bisa menjadi sosok yang mengajak Ian Madsen untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi Mesilgers sebelumnya ia juga memilih Indonesia setelah mendapatkan ajakan dari Kelvin Verden. Mereka adalah orang-orang yang sangat bangga dan mendukung timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Jika Ian Madsen setuju, maka skuad Garuda akan semakin kuat. Posisi alami Ian Madsen adalah bek kiri, tapi ia juga bisa bermain sebagai winger kiri. Fleksibilitas ini tentu menguntungkan bagi Coach Sintayong dalam meracik strategi. Coach Sintayong diketahui pernah diminta tanggapannya terkait desakan sejumlah pecinta sepak bola tanah air yang memintanya untuk membawa timnas Indonesia juara Piala ASEAN 2024. Pelatih 54 tahun itu pun bingung apakah trofi Piala ASEAN harus dimenangkan timnas Indonesia atau tidak, di mana ia pun kala itu meminta kepada pecinta sepak bola tanah air untuk melihat ajang yang lebih besar. Hal itu seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia ataupun Piala Dunia, daripada pusing memikirkan gelar juara Piala ASEAN 2024. Jujur saya tidak tahu timnas Indonesia perlu juara Piala ASEAN atau tidak. Satu yang pasti, AFC lebih besar ketimbang ASEAN, kata Coach Sintayong pada Selasa 28 Mei 2024 saat itu. Saya memohon kepada semua pihak jangan terfokus ke ASEAN, namun majukan diri agar kami bisa menatap ajang yang lebih tinggi levelnya seperti AFC atau FIFA, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, sederet pencapaian
pencapaian sudah dicapai oleh Coach Sintayong. Namun ada satu kekurangan Coach Sintayong, yaitu belum memenangkan gelar untuk timnas Indonesia. Di Piala ASEAN 2020 dan 2022, langkah timnas Indonesia terhenti di final dan semifinal. Di SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 hanya merebut medali perunggu. Bahkan saat memimpin timnas Indonesia U19 di semifinal Piala ASEAN U19 2022, Marcelino dan kawan-kawan rontok di fase grup. Jadi pertanyaannya, apakah Piala ASEAN 2024 ini wajib dimenangkan oleh Coach Sintayong? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Namun anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga mengisyaratkan bahwa pihaknya membebaskan kepada Coach Sintayong untuk memanggil siapapun pemain abroad untuk Piala ASEAN 2024 ini. Namun dengan catatan si pemain mendapatkan izin dari klubnya, mengingat Piala ASEAN ini bukanlah agenda resmi FIFA. Pemain timnas Indonesia yaitu Eliano kini mendapatkan kabar bahagia karena kontraknya bersama Pezuele akan segera diperpanjang. Ya, Eliano sudah mencatatkan debut bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain di putaran ketiga ini. Akan tetapi pemain berusia 23 tahun itu dicoret oleh Coach Sintayong ketika skuad Garuda melawan timnas Cina, di mana ia tidak masuk ke dalam skuad tim merah putih. Sepulang dari timnas Indonesia, Eliano juga masih mencari tempat utama di Pezuele, sebab dalam 2 laga terakhir ia justru lebih banyak bermain di bangku cadangan. Walau demikian, Pezuele akan mengganjar kontrak baru untuk Eliano ini. Pasalnya kontrak Eliano akan habis pada Juni 2025 mendatang. Eliano Renders akan memperpanjang kontraknya yang berakhir dengan Pezuele. Untuk menyelesaikan kesepakatan itu, adik dari pemain internasional Belanda itu Tidjani Renders mengambil langkah luar biasa, tulis laporan ADNL. Ya, dikabarkan bahwa Eliano ini akan memperpanjang kontraknya selama 2 tahun hingga 2027 mendatang. Pemain timnas Indonesia ini pun bangga dengan rencana perpanjangan kontrak bersama Pezuele. Ini klub saya, tegas Eliano. Adapun Eliano kemungkinan masih akan dipanggil oleh Coach Sintayong ke timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Jelang duel timnas Indonesia versus Jepang di laga kelima grup C putaran ketiga ini, Coach Sintayong mendapatkan kabar bahagia karena akan mendapatkan dukungan langsung dari warga Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap News, dukungan ini didapat setelah Coach Sintayong mengajak warga dari negaranya yang ada di Indonesia mendukung langsung ke GBK. Karena ajakan itu, CEO perusahaan KMK Global Sport yaitu CK Song membeli 1.500 tiket yang akan dibagikannya untuk warga Korea Selatan yang ada di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 1.500 tiket itu didapatkan dengan harga tiket masing-masing 60.000 won atau setara 682.000 dan akan dibagikan secara gratis kepada para warga Korea Selatan di Indonesia. Dari sumber yang sama, CK Song membeberkan alasannya mengapa ia memenuhi ajakan Coach Sintayong tersebut. Sejak Sintayong datang, rasa cinta orang Indonesia kepada Korea Selatan tumbuh, jelas CK Song kepada Yonhap News. Jika kita membentuk tim pendukung bersama dalam situasi seperti ini, saya berharap hubungan persahabatan antar kedua negara akan meningkat, kata CK Song. Ya, sebelumnya Coach Sintayong menuturkan bahwa jika ada dukungan dari warga Korea Selatan kontra Jepang nanti, bisa saja akan memberikan magic sendiri terhadap timnas Indonesia. Meskipun Indonesia secara objektif lebih rendah dalam hal kekuatan, jika mereka menerima dukungan kuat dari Korea dalam pertandingan melawan Jepang, mereka mungkin dapat mencapai hasil yang tidak terduga, kata Coach Sintayong. Coach Sintayong kini menegaskan bahwa dirinya sudah hatam dengan kekuatan timnas Jepang. Hal itu karena timnas Jepang adalah lawan akrabnya sejak ia masih menjadi pemain profesional. Ketika masih aktif bermain, Coach Sintayong sudah sering melawan timnas Jepang. Hal itu wajar saja karena Korea Selatan merupakan satu kawasan dengan Jepang. Bahkan ketika menjadi pelatih, Coach Sintayong ini juga sempat mempermalukan Jepang dengan skor 4-1 di tahun 2017 silam. Sayangnya ketika bertemu lagi di saat sudah menjadi pelatih skuad Garuda, Coach Sintayong justru dipermalukan dengan skor 3-1. Kini Coach Sintayong akan berhadapan lagi dengan timnas Jepang di laga lanjutan putaran ketiga ini. Coach Sintayong pun mengakui bahwa Jepang adalah tim yang susah dikalahkan. Namun ia tidak gentar karena ia sudah hatam dengan kekuatan anak asuh Hajime Moriyasu tersebut. Jepang memang sulit dikalahkan, tapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak masa saya menjadi pemain aktif, ucap Coach Sintayong. Ya, dengan pengalaman itu, skuad Garuda memang patut optimis sebelum pertandingan melawan timnas Jepang ini dimulai. Jordi Weerman kini mendadak ramai diperbincangkan di media sosial berkat dirinya yang baru-baru ini mengaku tertarik untuk membela timnas Indonesia. Ya, Jordi Weerman merupakan pemain keturunan yang sempat dilirik oleh Coach Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi kala itu ia menolaknya. Alasan ia menolak untuk bermain di skuad Garuda karena sedang berjuang di klub lamanya dulu. Hanya saja tawaran itu datang. Saya sedang proses perpindahan klub, ucap Jordi Weerman. Ya, saat ini Jordi berkarir di Madura United. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berminat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan Jordi saat ini sedang mencari tahu bersama PSSI agar bisa bermain bersama skuad Garuda. Bersama PSSI saya sedang mencari tahu apakah saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Jordi Weerman. Sudah ada 13 pemain kelahiran Belanda yang naturalisasi. Saya mengenal mereka semua dan ingin mengambil langkah itu juga, imbuhnya lagi. Ya, Jordi menyebut bahwa ia pernah dikontak oleh PSSI. Nah, kini dirinya akan terus berhubungan dan karena bermain di Liga Indonesia, proses dirinya diharapkan bisa mudah. Pada 2022 yang lalu, saya didekati PSSI untuk pertama kalinya. Saya merasa tersanjung tapi tidak tahu apa yang akan
akan terjadi. Kami terus berhubungan. Dan sekarang setelah saya tinggal di sini dan memiliki izin kerja, prosesnya menjadi lebih mudah, ujar Jordi. Langkah pertama telah diambil. Sekarang tinggal menunggu dan melihat kapan semua dokumen siap, sehingga saya bisa dipanggil Indonesia, tegas Jordi Wehrman. Ya, Jordi Wehrman memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari sisi ibunya, di mana neneknya disebut berasal dari Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini diketahui meminta dukungan dari Komisi 10 untuk mempercepat proses Kevin Dix dan pemain lainnya untuk Timnas Indonesia. Hal itu termasuk untuk Timnas U20 dan juga Timnas Putri Indonesia. Ya, saat ini PSSI sedang memproses beberapa pemain, mulai dari Kevin Dix untuk Timnas Senior, Tim Gepen dan Dion-Mark untuk Timnas U20, Estela Lopati serta Ale Tomo untuk Timnas Putri Indonesia. Saya meminta dukungan dari Komisi 10, banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, ujar Erick Thohir. Ya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses dari beberapa pemain tersebut telah direkomendasikan oleh Dito Aritejo kepada Menteri Hukum dan HAM. Misalnya Kevin Dix dan calon pemain Timnas Putri yang sudah melayangkan surat. Pak Menpora telah berkirim surat kepada Pak Supratman, jelas Erick Thohir. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik, sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di Timnas Indonesia U20 dan Senior bisa sesuai target, jelas Erick Thohir. Ya, khusus untuk Kevin Dix, Tim Gepen dan Dion-Mark, ketiganya kemungkinan baru bisa bermain untuk Timnas Indonesia dan U20 di tahun depan, di mana diketahui Kevin Dix diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga. Sementara Tim Gepen dan Dion-Mark diproyeksikan untuk memperkuat Timnas U20 di Piala Asia U20 di Cina tahun depan. Akun Instagram pemain keturunan ID mencoba membuat spekulasi perihal kemungkinan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders mengajak sahabatnya Jayden Oosterwolde berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jayden merupakan sahabat dari Maes Hilgers and Eliano Reijnders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela Timnas Indonesia, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Tulis caption pemain keturunan ID itu, ia diproyeksikan membela Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun, tawaran PSSI tidak digubris Jayden Oosterwolde yang kalah satu tim dengan Maes Hilgers di FC Twente. Setelah penolakan itu, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub yang kala itu mentas di Serie B Parma pada Januari 2022. Musim ini di bawah kepelatihan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri juga dimainkan sebagai pemain andalan. Pemain 23 tahun ini mentas dalam 12 pertandingan bersama Fenerbahce. Jadi, apakah PSSI tertarik dan berhasil meyakinkan pemain yang memiliki harga pasar 13 juta euro atau setara 219,1 miliar rupiah untuk memperkuat Timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFA didesak sejumlah media Cina untuk berusaha menyurati AFC agar pertandingan melawan Bahrain tidak dipimpin wasit asal Arab. Cina akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada pertandingan lanjutan grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Bahrain versus Cina akan digelar di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada 14 November mendatang. Sejumlah media Cina menyoroti soal kemungkinan wasit Arab akan memimpin laga tersebut. Tak ingin timnya dirugikan wasit asal Arab, CFO pun didesak sejumlah media Cina untuk meminta ke AFC agar wasit yang memimpin lawan melawan Bahrain tidak berasal dari Arab. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang melawan Timnas Bahrain. Namun, Asosiasi Sepak Bola Cina harus berusaha meminta agar tidak dipimpin wasit asal dari negara-negara Arab untuk menghindari keputusan yang kontroversial, tulis media Cina. Media Cina tersebut juga menyoroti soal kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia yang dampaknya kini semakin luas hingga ancaman pembunuhan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyinggung masa depan Timnas Indonesia dan PSSI jika sudah tidak ada dirinya. Masalahnya saat ini hingga tahun-tahun ke depan Timnas Indonesia tengah melakukan naturalisasi banyak pemain keturunan. Menurut Erick Thohir, program itu semua harus berjalan meski tidak ada dirinya. Hal itu dikatakan Erick Thohir dalam wawancara khusus di YouTube Liputan 6. PSSI harus siap juga saya tinggalkan kapan waktunya. Karena umurnya nggak tahu, kata Erick Thohir. Erick Thohir menyontohkan saat menjadi Ketua Umum Perbasi, dia banyak melakukan perubahan.
Perubahan itu pun masih terasa hingga sekarang. Terlebih, menurutnya selama pegang PSSI, Erick Thohir banyak melakukan bersih-bersih dan perbaikan di manajemen. Yang nggak suka sama saya juga banyak mungkin. Orang ini bersih-bersih semua, korupsi dibersihin, kan banyak yang nggak suka. Jadi saya sebagai ketua benar-benar merapihkan, mempersiapkan. Selama saya diberikan kesempatan memimpin, saya jaga. Pada waktunya paling angka fondasinya udah ada. Ya terserah para pemimpinnya mau nggak melakukan tadi transformasi perbaikan terus-menerus. Tutup Erick. Miliano Jonathans kembali mengutarakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Winger Vitesse itu mengaku sampai berdiskusi dengan keluarganya terkait hal tersebut. Bagi Jonathans, kans membela timnas Indonesia merupakan kesempatan yang menarik. Adapun ia memang dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang nenek pihak ayahnya yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukungnya. Sepak bola di sana sangat hidup dan saya tentu melihatnya sebagai peluang yang luar biasa. PSSI tertarik pada saya. Saya pikir saya akan membuat pilihan di akhir musim ini, ungkap Jonathans. PSSI belum memberikan sinyal berhenti melakukan naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Miliano Jonathans bisa menjadi opsi untuk memperkuat lini serang. Pada awal musimnya di kasta kedua Liga Belanda bersama Vitesse, Miliano Jonathans memiliki catatan statistik cukup mengesankan. Dari 10 penampilannya, ia telah mencetak 6 gol serta 2 assist. Namun, PSSI belum buka suara soal kans menaturalisasi Jonathans. Yang terdekat akan dinaturalisasi saat ini adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Kabar gembira datang untuk sepak bola Indonesia. Kevin Dix, bek berusia 28 tahun yang kini bermain untuk FC Copenhagen, tengah menyelesaikan proses naturalisasi. Kehadirannya diharapkan segera memperkuat lini belakang timnas Indonesia, menambah kekuatan dan pengalaman bagi skuad Garuda yang siap bersaing di level internasional. Proses naturalisasinya hampir rampung, dan fans Indonesia tentu tak sabar menantikan debutnya bersama skuad Merah Putih. Namun, ternyata tak hanya Kevin Dix, nama Jairo Ridwald juga santer diberitakan akan segera dinaturalisasi. Gelandang yang kini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia tersebut dikabarkan sudah dihubungi oleh PSSI. Kabar itu juga dikonfirmasi oleh YouTuber Yusa Nugraha. Ia mengungkapkan hal ini dalam sebuah wawancara. Dari feeling saya, Jairo Ridwald bakal join. Teman saya di Belanda bilang dia sudah positif dihubungi PSSI, ujar Yusa Nugraha. Ketum PSSI, Erick Thohir mengabarkan saat ini sudah mulai banyak pemain keturunan yang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Untuk itu, agar keinginan para pemain diaspora dapat dipenuhi, maka Erick Thohir berharap Komisi X DPR RI dapat memberikan dukungan untuk memperlancar proses naturalisasi. Sebagaimana diketahui, PSSI terus melakukan manuver merekrut pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Teranyar, ada Kevin Dix yang proses naturalisasinya sedang diproses. Namun tidak hanya Kevin Dix saja, melainkan PSSI juga saat ini sudah mengajukan proses naturalisasi untuk 2 calon pemain timnas Indonesia, yakni Miliano Jonathans dan Pascal Struijk. Karena itu, Erick sangat berharap Komisi X DPR RI saat ini dapat memberikan dukungan penuh. Dirinya juga menyebut kalau Menpora RI, Dito Aryo Tejo, telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Saya minta dukungan dari Komisi X, banyak diaspora kita ingin bergabung, kata Erick di Jakarta. Erick berharap proses naturalisasi pemain yang saat ini sedang berjalan dapat diproses dengan baik, sehingga para pemain keturunan bisa tampil membela timnas Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di U20, perempuan, dan senior bisa sesuai dengan target karena ada Februari dan Maret tahun depan, tutur Erick. Pemain keturunan Depok, Miliano Jonathans kembali masuk Team of the Week Eerste Divisie atau salah satu pemain terbaik dari timnya, Vitesse. Team of the Week Eerste Divisie ini dalam kategori pekan ke-12.
Dilansir Soccerway, Emiliano Jonathans mengemas banyak gol. Ini merupakan capaian kedua Emiliano Jonathans di musim ini. Pada 19 Oktober lalu atau di pekan ke-11 Liga, dia juga masuk Team of the Week Eerste Divisie. Bahkan sehari setelahnya, Emiliano Jonathans pecahkan rekor Bertrand Traoré sebagai pemain yang cetak gol tandang di 5 laga beruntun. Dengan usia 22 tahun, Jonathans telah menunjukkan kelasnya di kancah sepak bola Belanda. 8 gol dalam 12 pertandingan adalah bukti nyata ketajamannya di depan gawang lawan. Tak heran jika Shin Tae-yong meliriknya. Pemuda berusia 20 tahun itu pun disinggung mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya agar bisa membela timnas Indonesia. Dia mengatakan sedang mempertimbangkan hal tersebut dengan matang. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung, kata Jonathans. Jonathans menilai, bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Dia mengungkapkan, keputusannya akan terjadi pada akhir musim nanti. Back Leeds United, Pascal Struijk sempat mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada 2020 lalu. Pascal Struijk merupakan pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Back berusia 25 tahun itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah. Hal itulah yang back Leeds United tersebut memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, Pascal Struijk mengaku bahwa ia mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di timnas Indonesia. Apalagi, pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Meski begitu, back berpostur 190 cm itu mengaku bahwa ia tertarik membela tanah kelahiran neneknya tersebut. Dalam wawancara pada 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia. Lebih lanjut, Struijk juga mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia. Namun, dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan orang lain di Indonesia. Saya harus akui, terkadang saya merasa orang Indonesia, tapi terkadang tidak. Namun, di luar keluarga saya tidak punya hubungan dengan orang lain di Indonesia, ujarnya. Pascal Struijk kini santer dirumorkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut usai Joel Piroe memberikan komentar di postingan kapten Leeds United tersebut. Timnas Indonesia memang sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain keturunan Belanda demi mewujudkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Namun, baru-baru ini media Belanda, Voetbal Premier, kembali memberi bocoran bahwa akan ada 2 pemain keturunan yang masih mungkin untuk memperkuat negara lain. 2 pemain tersebut adalah back PSV, Ryan Flamingo, dan juga penyerang Stoke City, Miljan Manhoef. Dalam laporannya tersebut, Voetbal Premier mengungkapkan bahwa Ryan Flamingo masih bisa memperkuat timnas Indonesia ataupun Suriname. Lebih lanjut, Voetbal Premier mengungkapkan bahwa dalam podcastnya tersebut akan membahas sejumlah nama yang berpotensi untuk membela timnas Indonesia. Back PSV Eindhoven, Ryan Flamingo menjadi salah satu pemain yang didekati oleh PSSI. Begitu juga Miljan Manhoef. Danny van Laar mengatakan bahwa Ryan Flamingo masih bisa untuk membela timnas Indonesia ataupun Suriname. Terlebih, back berusia 21 tahun itu belum memiliki caps di tim senior Belanda. Tak hanya itu, mereka juga membahas kemungkinan Miljan Manhoef yang juga sedang didekati PSSI. Jika PSSI mampu mengamankan jasa Ryan Flamingo dan juga Miljan Manhoef, tentunya akan menjadi hal yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Bahkan, skuad Garuda juga akan memiliki kedalaman skuad yang mengerikan apabila kedua pemain tersebut memperkuat timnas. Tijani Reijnders permalukan Bahrain di hadapan media Belanda ketika ditanya soal debu adiknya. Eliano Reijnders di timnas Indonesia saat tanding melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, Bahrain menjamu Indonesia pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. King Indo harus puas dengan skor 2-2 karena kecurangan wasit Ahmed Al-Kaf.
Peristiwa luar biasa ini akhirnya menarik perhatian banyak pihak terkait dugaan kecurangan Bahrain dan wasit Ahmed Al-Kaf yang dinilai berpihak. Banyak pemain sepak bola terkenal memberikan komentar mengenai insiden ini. Salah satunya bintang AC Milan, Tijani Reijnders, kakak dari Eliano Reijnders. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pemain AC Milan saat wawancara bersama media. Awalnya Tijani mengulas pertandingan Belanda versus Hungaria dengan skor imbang 1-1. Lebih lanjut, Tijani memberikan komentar soal debu sang adik, Eliano di timnas Indonesia dalam laga kontra Bahrain. Tak segan-segan pemain AC Milan itu menyebut bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada saat itu merupakan laga yang gila. Tidak banyak berkomentar lebih jauh, Tijani lebih ungkapan harapannya agar sang adik bisa mendapat lebih banyak menit bermain dalam laga skuad Garuda selanjutnya. Tijani juga menyebutkan bahwa ayah mereka yang berasal dari Indonesia merasa sangat bangga melihat Eliano mampu membela negara kelahirannya. Kabar mengejutkan datang dari bek Leeds United Pascal Struijk yang mengirim kode bahwa ia siap memperkuat timnas Indonesia. Unggahan Pascal Struijk mendapat perhatian luas ketika rekan setimnya berkomentar Indonesia is calling. Meskipun beberapa netizen menganggap ini sebagai sarkasme, mengingat banyaknya desakan dari fans Indonesia agar pemain keturunan mau bergabung dengan timnas. Situasi ini mengingatkan pada momen ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan akhirnya bersedia menjadi WNI. Pascal Struijk yang kini berusia 25 tahun memiliki potensi besar untuk membentuk trio pertahanan yang kuat bersama Mace Hilgers dan Jay Idzes di jantung lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny van Laar juga menyatakan bahwa Struijk bisa menjadi salah satu pemain yang dinaturalisasi selanjutnya di tim nasional. Pemain yang mengenakan nomor punggung 5 di Leeds United ini telah lama menjadi bahan perbincangan, mengingat ia memiliki darah Indonesia. Meski berposisi sebagai bek tengah, Struijk memiliki nilai pasar yang cukup fantastis, mencapai 260,72 miliar rupiah, menjadikannya lebih mahal dibandingkan Mace Hilgers dengan harga 173,82 miliar rupiah. Sejauh ini, Struijk telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Leeds United di kasta kedua Liga Inggris, di mana ia berhasil menyumbangkan 2 gol. Namun, di kompetisi EFL Cup musim ini, ia baru bermain dalam 1 pertandingan. Dengan performa yang menjanjikan ini, peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tampak semakin terbuka lebar. Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyatakan pihaknya tidak akan menghalangi Rizky Ridho untuk merantau ke luar negeri. Hanya saja semua tergantung kesiapan sang pemain. Bek asal Surabaya itu menjadi sorotan setelah tampil apik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ridho membantu skuad Garuda mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan di grup C. Hal itulah yang membuat Idzes dan Hubner menyarankan partnernya di lini belakang untuk segera merantau. Prapanca mengatakan siap mendukung langkah Ridho untuk bermain di luar negeri. Namun sejauh ini belum ada tawaran yang masuk. Ya baguslah, itu kan menambah jam terbang. Rizky Ridho masih muda. Tapi balik lagi kami harus lihat ke depannya kebutuhan atau nanti klub yang mau ambil dia itu kelasnya kayak apa, kata Prapanca. Lebih lanjut, pria berkacamata itu menegaskan siap mendukung kelanjutan karir Ridho. Yang terpenting, kata Prapanca, pemain berusia 23 tahun itu siap untuk bermain di luar negeri. Tergantung saja, kalau seandainya Real Madrid yang mau ambil bagaimana, ungkap Prapanca seraya berseloroh. Akun Instagram pemain keturunan ID mencoba membuat spekulasi perihal kemungkinan Mace Hilgers dan Eliano Reijnders mengajak sahabatnya Jayden Oosterwolde berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Jayden merupakan sahabat dari Mace Hilgers and Eliano Reijnders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI. Dengan 2 orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas Indonesia, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Tulis caption pemain keturunan ID itu ia diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021.
Namun, tawaran PSSI tidak digubris Jayden Oosterwolde yang kalah satu tim dengan Mads Hilgers di FC Twente. Setelah penolakan itu, Jayden Oosterwolde hengkang ke klub yang kala itu mentas di Serie B Parma pada Januari 2022. Musim ini di bawah kepelatihan Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri juga dimainkan sebagai pemain andalan. Pemain 23 tahun ini mentas dalam 12 pertandingan bersama Fenerbahce. Jadi, apakah PSSI tertarik dan berhasil meyakinkan pemain yang memiliki harga pasar 13 juta euro atau setara 219,1 miliar rupiah untuk memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Asosiasi Sepak Bola Cina atau CFAA didesak sejumlah media Cina untuk berusaha menyurati AFC agar pertandingan melawan Bahrain tidak dipimpin wasit asal Arab. Cina akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada pertandingan lanjutan grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Bahrain versus Cina akan digelar di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada 14 November mendatang. Sejumlah media Cina menyoroti soal kemungkinan wasit Arab akan memimpin laga tersebut. Tak ingin timnya dirugikan wasit asal Arab, CFO pun didesak sejumlah media Cina untuk meminta ke AFC agar wasit yang memimpin lawan melawan Bahrain tidak berasal dari Arab. AFC belum mengumumkan daftar wasit untuk pertandingan tandang melawan timnas Bahrain. Namun, Asosiasi Sepak Bola Cina harus berusaha meminta agar tidak dipimpin wasit asal dari negara-negara Arab untuk menghindari keputusan yang kontroversial, tulis media Cina. Media Cina tersebut juga menyoroti soal kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia yang dampaknya kini semakin luas hingga ancaman pembunuhan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyinggung masa depan timnas Indonesia dan PSSI jika sudah tidak ada dirinya. Masalahnya saat ini hingga tahun-tahun ke depan timnas Indonesia tengah melakukan naturalisasi banyak pemain keturunan. Menurut Erick Thohir, program itu semua harus berjalan meski tidak ada dirinya. Hal itu dikatakan Erick Thohir dalam wawancara khusus di YouTube Liputan 6. PSSI harus siap juga saya tinggalkan kapan waktunya. Karena umurnya nggak tahu, kata Erick Thohir. Erick Thohir menyontohkan saat menjadi Ketua Umum Perbasi, dia banyak melakukan perubahan. Perubahan itu pun masih terasa hingga sekarang. Terlebih, menurutnya selama pegang PSSI, Erick Thohir banyak melakukan bersih-bersih dan perbaikan di manajemen. Yang nggak suka sama saya juga banyak mungkin. Orang ini bersih-bersih semua, korupsi dibersihin, kan banyak yang udah nggak suka. Jadi saya sebagai ketua benar-benar merapihkan, mempersiapkan. Selama saya diberikan kesempatan memimpin, saya jaga. Pada waktunya paling angka fondasinya udah ada. Ya terserah para pemimpinnya mau nggak melakukan tadi transformasi perbaikan terus-menerus. Tutup Erick. Emiliano Jonathans kembali mengutarakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Winger Vitesse itu mengaku sampai berdiskusi dengan keluarganya terkait hal tersebut. Bagi Jonathans, kans membela timnas Indonesia merupakan kesempatan yang menarik. Adapun ia memang dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang nenek pihak ayahnya yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukungnya. Sepak bola di sana sangat hidup dan saya tentu melihatnya sebagai peluang yang luar biasa. PSSI tertarik pada saya. Saya pikir saya akan membuat pilihan di akhir musim ini, ungkap Jonathans. PSSI belum memberikan sinyal berhenti melakukan naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Emiliano Jonathans bisa menjadi opsi untuk memperkuat lini serang. Pada awal musimnya di kasta kedua Liga Belanda bersama Vitesse, Emiliano Jonathans memiliki catatan statistik cukup mengesankan. Dari 10 penampilannya, ia telah mencetak 6 gol serta 2 assist. Namun, PSSI belum buka suara soal kans menaturalisasi Jonathans. Yang terdekat akan dinaturalisasi saat ini adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix.